Kompetensi inti dan kompetensi dasar informatika SMA atau MA berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam pengembangan karakter peserta didik lebih lanjut lagi. Kompetensi inti atau pengetahuan isinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti atau keterampilan berisi mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Adapun materi-materi yang dipelajari adalah materi semester 1, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknik Komputer, Jaringan komputer atau internet, dan analisis data. Dan materi yang dipelajari semester 2 adalah algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, berpikir komputasional atau tematis, praktik lintas bidang atau tematis. Berikut adalah materi-materi yang dipelajari di semester 1. Berikut materi yang dipelajari, salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pengetahuannya adalah mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, dan presentasi. Bisa itu berupa Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, keterampilannya itu membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data, dalam bentuk angka maupun visualisasi chart, grafik, gambar atau foto memakai fitur lanjutan aplikasi Office. Untuk keterampilan dan tugas-tugas berikutnya kita akan sharing di web belajar kita ataupun di WhatsApp grup yang telah kita buat. Materi selanjutnya adalah teknik komputer. Teknik komputer ini meliputi pengetahuan memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan keterampilannya itu melakukan interaksi, transfer data, tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Adapun tugas-tugasnya ini berupa tugas individu ataupun tugas kelompok yang nantinya akan kita bahas dalam web Semandasa dan ataupun dalam WhatsApp group. Berikutnya adalah jaringan komputer atau internet. Pengetahuannya berisi mengenal jaringan komputer yang lebih teknis, dan keterampilannya adalah menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan,
dan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Untuk materi dan sebagainya dan juga tugas itu akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Materi selanjutnya adalah analisis data. Pengetahuan, memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar yang dapat ditransformasi, digeneralisasi, dan disederhanakan. Mengenal berbagai cara visualisasi data. Keterampilannya adalah melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan di kelas, mengambil dan mempublikasi data dengan memerhatikan aspek privasi, memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolahan angka, memproses data dengan fitur lanjut memproses angka, memvisualisasikan data dalam jumlah besar, serta memberikan interpretasi berdasarkan penalaran dan prediksi data. Materi akan disampaikan pada laman web Belajar Semandasa di belajar.semandasabdl.id. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jalani hari dengan satu senyuman. Untuk WhatsApp group nanti akan kita bahas, dan terima kasih.